Kelompok kami memilih tema masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002 telah merubah sebagian besar batang tubuh dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri. Sebelum mengalami perubahan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah mengalami perubahan, Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Selain isinya yang berubah, struktur dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga ikut berubah. Sebelum mengalami perubahan, struktur Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan pembahasan. Setelah mengalami perubahan, struktur Undang-Undang Dasar tahun 1945 hanya terdiri dari pembukaan dan juga pasal-pasal. Casey Ware memaknai konstitusi dalam dua arti, yaitu konstitusi dalam arti sempit, in narrower sense, dan konstitusi dalam arti luas, in wider sense. Konstitusi dalam arti sempit tidak hanya merupakan kumpulan aturan-aturan, a collection of rules, tertulis ataupun tidak tertulis, legal or extra legal, tetapi merupakan sebuah kumpulan aturan-aturan yang terpilih, yang biasanya dilembagakan dalam satu dokumen atau beberapa dokumen. Jadi konstitusi dalam arti sempit menurut Ware adalah a selection of legal rules which govern the government of the country and which have been embodied in a document. Sementara itu, Ware mengartikan konstitusi dalam arti luas, dikaitkan dengan pendapat dari Bolingbroke yang mengatakan, by constitution, we mean whenever we speak with propriety and exactness, the assembly, law, institution, and customs derived from the certain fixed principle of reason that compose the general system according to the community that had agreed to be governed. Dalam arti luas, konstitusi merupakan hukum yang dibuat oleh badan perwakilan, lembaga-lembaga negara, dan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan turunan dari prinsip-prinsip yang beralasan, yang menciptakan suatu sistem yang umum, di mana berdasarkan hal itu masyarakat diperintah. Jimli Ashidik pernah mengatakan, jika kesepakatan umum itu runtuh, maka dapat runtuh pula kekuasaan negara yang bersangkutan. Atau pada gilirannya, dapat terjadi perang saudara atau kita kenal juga sebagai civil war. Budaya konstitusi merupakan asumsi-asumsi yang mendasari pembentukan konstitusi dan yang mempengaruhi pelaksanaannya. Namun demikian, tidak selalu budaya konstitusi yang melatar belakangi pembentukan konstitusi dapat terlembagakan dengan baik di dalam naskah konstitusi. Menurut Wenzel, hal tersebut bergantung kepada sikap para perumus UUD. Artinya, para perumus harus menangkap persepsi-persepsi dan asumsi-asumsi yang berkembang di dalam masyarakat yang kemudian dibahas dan dipertimbangkan sebagai suatu desain yang utuh yang kemudian dirumuskan ke dalam konstitusi. Tuntutan gerakan reformasi untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 lebih banyak didasari oleh pandangan bahwa UUD 1945 menghasilkan pemerintahan yang otoriter. Hal ini dikarenakan pemberian kekuasaan yang besar terhadap eksekutif. Gerakan reformasi yang menuntut perubahan di segala bidang dapat dikatakan sebagai gerakan yang revolusioner, karena tuntutan yang diajukan pada hal-hal yang fundamental, termasuk pada perubahan UUD 1945. Demikian, proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini mencerminkan budaya konstitusi yang reaksioner. Hal ini tercermin pada saat pembicaraan mengenai awal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada saat sidang tahunan MPR pada tahun 1999 serta pada saat rapat PAHK 3 BP MPR. Pada masa itu berkembanglah dua isu penting, yaitu sistem perubahan yang akan digunakan serta yang menyangkut materi-materi Undang-Undang Dasar 1945 yang akan diubah. Berdasarkan diskusi secara mendalam mengenai hal itu, dan setelah mendengar masukan-masukan dari pakar hukum tata negara, maka PAHK 3 ini memutuskan untuk menyepakati langsung adanya perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945
karena Undang-Undang Dasar 1945 ini juga ditetapkan dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada akhirnya, sistem perubahan yang digunakan adalah adendum yang telah diadopsi dari Amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Dicermati, sejak awal sidang tahunan MPR 1999, sebagian besar fraksi menginginkan perubahan yang menyeluruh terhadap UUD 1945. Walaupun dilakukan secara bertahap dimulai dengan perubahan kelembagaan negara, khususnya kekuasaan eksekutif, dan dilanjutkan dengan lembaga-lembaga sistem perubahan Amandemen Konstitusi Amerika Serikat. Nah, yang perlu dicermati lagi, sejak awal sidang tahunan MPR 1999, sebagian dengan gagasan perubahan UUD 1945 secara menyeluruh di kalangan MPR. Sistem amandemen di Amerika Serikat tidak dimaksudkan untuk melakukan pembaruan UUD, melainkan mengubah ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu diubah. Dari 27 amandemen konstitusi Amerika Serikat telah dilakukan hanya 10 perubahan pertama, yang dilakukan dengan menambah 10 ketentuan baru yang berkaitan dengan hak-hak warga negara. Selebihnya hanya dilakukan penambahan beberapa ayat dalam setiap perubahan. Dalam hal inilah kekeliruan MPR ketika mentransplantasi sistem perubahan tersebut dalam perubahan UUD 1945. Dalam proses pembahasan perubahan ketiga, tidak ada pembatasan yang mendalam mengenai implikasi usulan sistem perwakilan tersebut terhadap kekuasaan presiden yang masih diberikan wewenang membentuk undang-undang, baik mengajukan maupun memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan DPR. Pada akhirnya, hasil perubahan ketiga tidak mencerminkan sistem bikameral, melainkan 3 sistem badan perwakilan atau trikameral. Dapat tercerminkan pemilihan sistem perwakilan tidak dipikirkan sejak awal proses perubahan Undang-Undang 1945 karena lebih memfokuskan pada pembatasan kekuasaan eksekutif dan penguatan wewenang DPR. Tidak adanya desain yang jelas dalam proses perubahan hingga pada masa perubahan keempat Undang-Undang 1945 menyebabkan persoalan-persoalan penting menjadi perdebatan, tidak kesepakatan secara mufakat. Misalnya keberadaan utusan golongan diselesaikan melalui voting terhadap beberapa alternatif rumusan perubahan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengatur komposisi MPR. Adanya naskah Undang-Undang 1945 yang disepakati dalam proses akhir perubahan keempat mencerminkan bahwa MPR secara diam-diam mengakui bahwa perubahan Undang-Undang 1945 yang telah dilakukan adalah pembentukan konstitusi baru, bukan adendum. Hal ini disebabkan perubahan yang telah dilakukan telah mengubah, bahkan menambah sebagian besar ketentuan dalam Undang-Undang 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi diawali dari diadopsinya ide tentang Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang disahkan oleh MPR pada tahun 2001, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 22 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Sebagaimana pembentukan MK ini merupakan perkembangan dari proses pemikiran hukum dan kenegaraan yang bersifat modern pada abad ke-20. Setelah perubahan ketiga, sembari menunggu terbentuknya Mahkamah Konstitusi, maka MPR menetapkan MA untuk menjalankan fungsi sementara dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar hasil perubahan keempat. DPR dan pemerintah membuat RUU mengenai MK. Setelah melalui pembahasan, DPR dan pemerintah menyetujui UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden nomor 147/M tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara. Selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. 4 kewenangan dan 1 kewajiban MK yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga pasal 24C ayat 1, yaitu 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, 3. Memutuskan pembubaran partai politik, 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, 5. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD.